Anda berbicara mengenai orang Quraisy. Anda lupa Yesus tidak pernah berpesan kepada pengikutnya Bani Israel untuk waspada kepada orang Quraisy, waspada kepada orang Arab, waspada kepada keturunan Nabi Ibrahim dari anak Ismail. Anda lupa itu. Tapi Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang asli agar waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada orang-orang munafik yang adalah keturunan ular beludak. Anda lupa itu. Dan agama Anda lahir dari sana. Apa perlu saya tepuk tangan untuk ini? Gak perlu ya. Nah, kemudian terkait nubuatan, Bung, kamu carikan saya sampai kepada alisnya pindah di kumis, kumis pindah di alis. Anda tidak akan pernah bisa menemukan di kitab manapun. Yesaya 29 nomor 12. Dan apabila ketetapan itu, kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Tunjukkan satu penggenapan di dalam kitab saudara. Jadi terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW, memang beliau di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Maka dari itulah kemudian harusnya saudara berpikir, kok bangsa jahil, bangsa jahiliyah, bangsa buta huruf bisa mengangkat satu tokoh di mana ajarannya sudah 1400 tahun, hari ini masih murni, dan kemudian muatan-muatan isinya semua berkesesuaian dengan sains, ilmu, teknologi, kedokteran. Dari mana seorang bangsa yang kemudian jahiliyah ini melahirkan sosok manusia seperti beliau? Orang yang dinomorsatukan dunia. Coba, dari mana dia belajar? Padahal Paulus sendiri mengaku, aku dipilih dari sejak rahim ibuku, kata dia. Tapi ajarannya tidak ada yang benar. Dapat legitimasi dari Yesus aja kagak, jumpa aja kagak. Coba, dipilih dari sejak rahim ibunya, pekerjaannya membunuh jasad, habis itu membunuh akal. Sudah miliaran manusia ini yang mati akalnya gara-gara dia. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW memang diterangkan dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Memang sudah dijelaskan kok. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa itu kitab, dan kamu tidak mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan Al-Quran itu kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau Muhammad dengan Al-Quran itu benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Memang betul. Tidak seperti kitab saudara. Orang Farisi, ada dokter, ada ahli Taurat. Memang betul, tapi sangat disayangkan Yesus mengatakan waspada kepada mereka. Coba Anda baca Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Nah, celaka engkau orang munafik. Celakalah engkau ahli Farisi. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu. Setelah mereka bertobat, engkau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah sekarang kalau saya tanya nih, sudah 17 tahun saya bertanya kepada lawan-lawan debat saya, tunjukkan kepada saya orang Farisi yang mendirikan agama selain agama Kristen. Nggak ada. Masih pemain tunggal Kristen itu sebagai agama yang didirikan oleh Farisi, yang Yesus katakan waspada kepada agama Kristen. Makanya ketika berbicara kitab suci, saya minta, mana legitimasi Yesus terhadap kitab kalian yang mengajarkan mempersembahkan manusia kepada dewa? Mana? Nggak ada yang bisa tunjukkan itu, Bung. Gak ada. Ya, coba direnungkan itu. Silakan Dinda Moto. Bang Ali, silakan Dinda. Iya.